Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar. Tugas presentasi ini kami buat untuk menyelesaikan final kewirausahaan. Kami dari kelompok 6 dengan produk usaha coklat fluff pudding. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama yaitu saya sendiri atas nama Indri Afriani Nur. Yang kedua yaitu Afika Alkarani Ismail. Yang ketiga Nur Akifah Aprilia Ridwan. Yang keempat Sri Yulvina Dewi. Yang kelima Putri Amalia. Yang keenam Imade Agastya Wibawa. Dan yang terakhir yaitu Muhammad Taufik MTS. Inilah video presentasi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Afriani Nur dengan NIM 105611109520. Puding flah merupakan bisnis makanan kami. Puding adalah sebuah hidangan penutup yang umumnya dibuat dari bahan-bahan yang direbus, dikukus, dan dipanggang. Pada umumnya, puding dengan bahan baku susu atau yogurt, tepung maizena, tapioka, atau telur yang dihidangkan setelah didinginkan lebih dulu. Puding biasanya sering dihidangkan dengan saus yang disebut flah. Saat ini sudah terdapat puding tepung instan yang memudahkan orang membuat puding karena hanya perlu dicampur susu atau air lalu dipanaskan di atas kompor. Makanan ini memiliki peluang yang sangat baik dan juga banyak orang yang menjadikan ini sebagai hidangan pencuci mulut. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Puding flah adalah salah satu jenis makanan yang sangat mudah dibuat karena selain mudah dibuat, alat dan bahannya juga sangat mudah kita jumpai. Jadi, pada saat kita membuatnya tidak susah untuk mencari. Puding flah ini sangat enak. Selain enak, puding flah ini memiliki tekstur yang lembut dan topping susu yang begitu manis dan nikmat. Sangat cocok dijadikan sebagai cemilan ataupun hidangan pencuci mulut. Selanjutnya yaitu cheesy milky flah pudding. Flah pudding ini adalah varian keju dan susu dengan taburan keju cheddar di topping yang sudah sedikit melted, yang membuat kejunya terasa sangat gurih dan cukup manis. Puding yang satu ini bisa dibilang menjadi yang sangat laris di antara varian puding yang lain. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat Indonesia cenderung tidak suka memakan makanan yang tidak terlalu manis. Faktanya, satu kue yang mengandung gula sangat banyak cukup untuk membuat sebagian masyarakat Indonesia merasa kenyang terlalu cepat. Singkatnya, masyarakat Indonesia lebih suka memilih makanan yang gurih ketimbang yang manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikal Karani Ismail, NIM 105611110820. Volcano Coklat Flah Pudding. Para pecinta coklat tidak usah khawatir karena kami juga punya varian coklat yang menarik. Puding yang inilah menjadi produk favorit kami meskipun belum menjadi yang terlaris karena faktor minat pembeli. Varian yang satu ini adalah coklat dan susu dengan coklat batang yang sudah melted. Taburan kacang coklat yang menjadi topping puding ini. Rasanya gurih dan tentu saja manis. Meskipun peminat puding ini terbilang tidak terlalu banyak, namun bagi kami puding inilah yang sangat kami sukai. Selanjutnya Milky Granita Flah Pudding. Dilihat dari namanya yaitu granita, yang berarti sudah jelas puding ini terinspirasi dari salah satu menu khas yang berasal dari negara Italia.
Granita itu sendiri adalah salah satu dessert Italia mirip es serut yang diguyur sirup coklat layaknya jajanan para anak sekolah. Faktanya, es yang disajikan sebagai pencuci mulut orang Italia ini ternyata banyak digemari orang di dunia. Bahkan menjadi banyak inspirasi dari berbagai menu makanan dan minuman yang ada di penjuru dunia. Salah satunya adalah Volcano Chocolate Flapudding. Puding ini adalah varian murni hanya susu dengan topping serta coklat yang membuat kami memakai nama Granita pada menu ini. Meskipun puding ini terlihat sangat sederhana dan kalah menarik dibandingkan varian puding yang lain, namun rasa puding ini masih sangat nikmat dan mempunyai tekstur yang sangat juice. Cocok untuk dinikmati oleh para anak remaja maupun anak masih cilik. Wabarakatuh. Saya Nur Akifah Brila Ridwan dengan NIM 105611111920 akan membacakan mengenai penetapan harga serta tindak lanjut dari produk kami. Penetapan harga yang kami sepakati yaitu 10.000 per porsi. Karena menurut kami harga tersebut sudah termasuk terjangkau untuk seporsi puding dan sudah disetujui oleh rekan-rekan kami. Dan alhamdulillah setelah kami menetapkan harga tersebut dan menjual produk tersebut, akhirnya laris manis terjual. Dan tindak lanjut yang kami lakukan adalah menurut kami tindak lanjutnya itu bagi pengirim, apabila pengirim tidak melakukan informasi terlebih dahulu, maka penerima harus memberitahukan kepada si pengirim supaya barang tersebut bisa diantar dengan aman dan supaya tidak terjadi kesalahan saat proses pengiriman, dan si penerima juga puas dengan barang yang kami kirimkan dan tidak terjadi kesalahan teknis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rufina Dewi dengan NIM 105611110620. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan materi, yaitu mitra bisnis. Tidak ada mitra bisnis dalam usaha kami ini karena usaha kami berjalan sendirinya tanpa ada bantuan dari orang lain. Karena memulai dan membangun bisnis itu sendiri itu sangatlah bagus dan sangat membantu kita untuk berusaha sendiri, serta kita tahu bagaimana rasanya membangun bisnis itu sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. Maka dari itu kami membangun bisnis ini dengan sendirinya tanpa ada mitra bisnis. Selanjutnya yaitu operasional bisnis. Deskripsi yang sudah berjalan. Belum berjalan karena usaha ini sangatlah baru sehingga masih membutuhkan dana yang cukup. Dan jika berjalan nantinya maka kita akan teruskan supaya usaha ini tidak mogok dan berhenti begitu saja. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Putri Amalia dengan NIM 105611112620. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan pada materi yaitu sumber pendanaan. Dana pribadi bisa didapatkan melalui tabungan kita sendiri dan dari dana kelompok. Karena jika melalui investor, maka kita pasti akan selalu teringat akan hal-hal utang piutang. Selanjutnya, perhitungan laba rugi. Laba kotor sama dengan Rp60.000, laba usaha sama dengan laba kotor dikurang dengan usaha. Laba bersih sama dengan Rp100.000 dikurang Rp60.000 sama dengan Rp40.000. Maka jumlah keseluruhan yang kita keluarkan ialah Rp60.000 dan keuntungan yang kita dapatkan adalah Rp100.000. Jadi total keseluruhan yang kita dapatkan dari hasil jualan yaitu Rp40.000. Proyeksi pendapatan anggaran 3 tahun ke depan. Pandangan kami terhadap bisnis 3 tahun ke depan ialah semoga kita bisa mengelola bisnis ini dengan serius dan bertanggung jawab. Karena jika kita memulai dan melihat 3 tahun ke depan, maka kita harus yakin bahwasannya bisnis ini harus dipasarkan. Penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran yang berwenang di sini ialah ketua tim, yaitu Indri, yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada produk ini dengan sebaik-baiknya.
Di dalam produk ini, ketua tim adalah pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan yang dipimpinnya. Evaluasi internal tim belum berjalan baik dan belum maksimal, karena bisnis ini hanya sebagai tugas mata kuliah saja, dan upaya tim yang telah melakukan usaha ini hanya sebatas untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah. Dan apabila diteruskan, maka semoga akan berjalan dengan baik dan semaksimal mungkin. Hal apa saja yang ingin dihadirkan dalam memaksimalkan bisnis kami? Hal-hal yang harus dihadirkan dalam memaksimalkan bisnis kami ialah harus ada customer potensial untuk membeli dan menggunakan produk seperti kemasan, marketing, dan pelayanan, supaya bisnis kami berjalan dengan baik dan menghadirkan kemaksimalan dalam berbisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik MS, NIM 10561110580. Adapun kesan dan pesan dari kelompok kami yaitu kesan selama mengikuti mata kuliah kewirausahaan ialah sangat bagus dan dosennya sangat baik dalam bertutur dan mengajarkan kita bagaimana berwirausaha yang bagus dan praktis. Dan pesan-pesan yang dapat saya ambil dari mata kuliah kewirausahaan ini ialah kita harus mempunyai tekad dalam berwirausaha dan jangan pernah putus asa dalam mengalami kegagalan. Dan inilah foto dokumentasi dari kami pada saat membuat coklat Flapuding dan pada saat memasarkannya. Itulah video presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabidul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.